Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih dimanapun saat ini berada. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Saya percaya lewat ibadah online LOB Ministry kita terus semakin diberkati. Kita terus semakin dibawa menikmati akan hadirat Tuhan. Dan kita terus dibawa semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami datang mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dan setiap penyertaan dalam hidup kami. Dan saatnya Tuhan kami akan menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami akan bersekutu dengan Engkau. Kami percaya lewat persekutuan ini Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur dan kami siap menikmati hadirat dan lawatan-Mu. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sekali lagi, ku tidak takut. Takut, amin. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami tahu waktu kami berjalan dengan Tuhan, waktu kami tinggal dengan Tuhan, maka Tuhan yang kami sembah yang senantiasa memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Naikkan pujian ini sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau
Bapak Ibu Saudara, kita sembah Dia. Mari kita agungkan Tuhan kita, sebab Dia Allah yang sanggup memberkati saya dan saudara. Masalah yang kami boleh hadapi Tuhan. Ada banyak pergumulan yang boleh kami hadapi. Ada banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percayai, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang senantiasa menyertai kami, Allah yang senantiasa menuntun langkah hidup kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik, setiap jam Engkau yang menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami bersyukur memiliki Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Biarlah pujian ini merupakan doa kita hari-hari ini. Ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang akan memberkati kami lewat firman-Mu hari ini. Lewat firman-Mu akan kami dikuatkan Tuhan. Akan kami dibawa terus untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan lewat firman-Mu Tuhan, kami akan menjadi orang-orang pemenang di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur dan kami siap diberkati firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan yang menjadi bagian pedoman dalam kehidupan beriman kita. Namun sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus kami mohon, kiranya Engkau berkuasa atas diri kami saat ini. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang hendak kami baca dan dengarkan sebentar lagi. Sehingga oleh kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang memampukan kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan bagi kami sekalian. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ini berserah penuh kepadamu, biarlah Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu yang berdosa dan tidak layak ini dilayakkan oleh-Mu untuk menyampaikan firman-Mu yang kudus bagi kami semua. Ini kami yang berdoa, bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat dan firman yang hidup, bagi kami sekalian kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagian pembacaan Alkitab kita saat ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 2 Tawarik pasal 29, 2 Tawarik pasal 29 ayat 1 dan 2. 2 Tawarik pasal 29 ayat 1 dan 2. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan judul Raja Hizkia. Demikian firman Tuhan. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Demikian pembacaan Alkitab kita saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu ajang pencarian bakat X Factor yang saat ini sementara ditayangkan di salah satu TV swasta, ada seorang penyanyi yang membuat saya terkagum dengan salah satu lagu ciptaannya ketika masih audisi. Itu dilaksanakan pada Desember, awal-awal Desember, minggu kedua di tahun 2021. Dan rupanya lagu yang dia nyanyikan di audisi tersebut rupanya menjadi trending topik. Sampai dia mencapai urutan pertama, lagu yang sangat disukai. Judulnya Dulu, singkat dan lagunya asik. Supaya Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin ada yang belum pernah dengar, tapi yang sudah dengar pasti tahu. Kita akan dengarkan sepenggal lagunya.
Demikian sepenggal lagu dari seorang yang bernama Danar Widianto, asal dari Purwokerto. Ini adalah lagu ciptaannya, tetapi luar biasa, sangat menginspirasi. Dia menceritakan masa lalunya ketika masih di SMP, ketika ia dikucilkan dan dibully. Namun rupanya pengalaman itu menjadikan sebuah lagu yang luar biasa sampai mencapai trending topik. Dan banyak sudah orang-orang yang menyanyikan lagu ini dengan versi mereka. Dan sungguh luar biasa lirik-lirik atau kata-kata dari lagu ini. Dan judul lagu ini adalah Dulu. Dan melalui pembacaan kita hari ini, tema kita juga hari ini adalah Dulu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kata dulu, kata ini memang sangat unik. Kalau saya bertanya, apa yang muncul di benak Anda ketika Anda mendengarkan kata dulu? Ya, kata dulu menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Dan itu juga yang kemudian diungkapkan oleh seorang Danar Widianto dalam ciptaan lagunya ketika dia mengalami ketika dia masih SMP di Purwokerto, dia dikucilkan dan dibully. Dia menceritakan dan ini adalah kisah nyata darinya. Sehingga memang kita sepakat, kita setuju kata dulu ini menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Tapi anehnya, kata dulu ini juga kita pakai untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi di waktu sekarang ini. Contohnya, kamu pergi makan dulu sana. Nah ya. Atau tunggu sebentar ya, saya mandi dulu. Atau aku pergi dulu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kata dulu ini jadi akhirnya tidak jelas maknanya. Contoh-contoh tadi akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah itu menunjukkan dulu, kata dulu ini menunjukkan masa sekarang atau masa yang lalu? Kamu pergi makan dulu sana. Ini menunjukkan makan sekarang atau makan yang lalu. Tunggu sebentar ya, saya mandi dulu. Ini mandinya sekarang atau dulu? Aku pergi dulu ya. Ini perginya sekarang atau dulu? Siapa yang memulai kekacauan bahasa seperti ini? Saya juga tidak tahu. Tapi bagi saya ini tidaklah penting. Toh ini juga hanya sekedar intermezzo. Nah dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kerap kali juga mengalami kekacauan seperti kosakata dulu. Inilah uniknya kata dulu. Ketika kita ada di masa kini, rupanya kehidupan kita di masa lalu, di masa yang lampau, di masa dulu, bisa dapat mempengaruhi kehidupan kita di masa kini. Kita mungkin terbuai dengan kehidupan di masa lalu, dan itu membuat kita puas diri. Padahal situasi dan zaman dulu itu sudah mengalami perubahan. Sebaliknya, ada juga orang yang hidup selalu terus-menerus dibayangi oleh kegagalan di masa lalu. Padahal masa lalu itu tidak akan pernah kita bisa ubah. Tidak ada tombol rewind atau tombol mengulang seperti yang ada di tape jika mau mengulangi lagu yang diputar di kaset. Tidak ada cara untuk mengulangi kembali peristiwa di masa yang lalu.
kita tidak mungkin bisa kembali ke kehidupan di masa yang lalu. Kita tahu masa lalu tidak mungkin bisa kita ubah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Ada salah satu kata bijak yang berkata begini. Tidak peduli seburuk apapun masa lalu Anda. Ingatlah, setiap hari baru adalah kesempatan untuk memulai hidup baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau tahun yang lalu, tahun 2021 yang kita tinggalkan beberapa hari yang lalu, itu menjadi tahun kejayaan bagi kita umpamanya. Janganlah kita terbuai dengan euforia ini secara terus-menerus. Ingatlah bahwa di depan kita itu masih ada sesuatu yang kita akan raih dan kita akan perjuangkan. Atau juga mungkin jika di tahun yang dulu, tahun kemarin itu adalah tahun yang kelam bagi kita. Tahun yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tutuplah masa-masa tahun dulumu, masa tahun-tahun kemarinmu tanpa kita harus hidup lagi di dalamnya. Apapun yang terjadi di tahun kemarin, belajarlah untuk bersyukur. Bersyukurlah untuk setiap berkat dan keberhasilan. Tetapi bersyukur juga untuk setiap kegagalan atau masalah yang terjadi. Di tahun yang baru ini yang kita sudah masuki beberapa hari ini, mari kita memiliki sesuatu, yaitu semangat yang baru, harapan yang baru. Seorang penginjil bernama Reinhard Bonnke yang bisa membawa jutaan orang menjadi percaya kepada Kristus. Dia memberikan sebuah kalimat bijak bagaimana ketika kita memasuki setiap tahun yang baru. Dia berkata begini, cara yang paling tepat untuk memulai tahun baru adalah menempatkan Tuhan menjadi yang pertama di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalimat ini memang kedengarannya sederhana. Tetapi ini sangat powerful. Ketika kita memasuki tahun 2022, saya yakin kita tentu akan disibukkan dengan berbagai rencana-rencana, strategi atau tindakan-tindakan yang akan kita lakukan di tahun 2022 dengan harapan kita akan mendapatkan keberhasilan lebih baik dari tahun 2021. Ini memang tidak salah. Karena saya pun juga ketika di awal tahun 2022 menjelang mengakhiri tahun 2021, saya sudah menyusun perencanaan-perencanaan dan target yang harus saya lakukan dan akan saya capai di tahun 2022 ini. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menempatkan itu semua di atas segala-galanya, itu akan menjadi sebuah kekeliruan yang besar. Sebab sesungguhnya yang menentukan berhasil tidaknya kita adalah ketika kita menempatkan Tuhan menjadi yang prioritas dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Yesus juga mengajarkan sebuah prinsip. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Sebelum kita memusingkan soal makanan, soal pakaian, soal berkat, maka tempatkanlah Tuhan yang menjadi pertama dan prioritas di dalam hidupmu.
maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Ingatlah, kejarlah sumbernya dan bukan berkatnya. Sekali lagi, kejarlah sumbernya, bukan berkatnya. Carilah dan temukanlah hatinya. Maka apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, itu semuanya Tuhan akan sediakan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pembacaan kita hari ini menceritakan seorang tokoh bernama Hizkia. Dia adalah salah satu raja Yehuda yang paling berhasil. Tahu tidak Bapak Ibu Saudara, menariknya di sini bahwa kunci keberhasilan Hizkia bukan ditentukan dari kecakapannya dalam memerintah. Bukan juga ditentukan oleh karismanya yang kuat. Bukan pula ditentukan oleh strategi politik yang dijalankannya. Kunci keberhasilan Raja Hizkia adalah ketika Hizkia memprioritaskan Tuhan menjadi sesuatu yang pertama dalam hidup dan di dalam pemerintahannya. Yes. Ayat 2 jelas mengatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Kita tahu kan, Raja Daud bagaimana dia begitu setia kepada Allah. Terlepas dari kesalahan-kesalahan dan dosa yang ia lakukan. Tetapi dia terkenal sebagai Raja Israel yang paling taat dan setia. Dan menempatkan Tuhan alas dalam kehidupan dan kepemimpinannya. Kalau kita baca di ayat 3, walaupun kita tidak baca, tapi kalau kita melihat di ayat 3 dikatakan demikian, 2 Tawarik 29 ayat 3. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tahu bahwa kinerja seorang pejabat yang baru saja dilantik, apakah itu dia presiden, gubernur, wali kota, atau bupati, itu akan terlihat dengan jelas di masa 100 hari pertama kepemimpinannya. Apa yang dia lakukan di 100 hari pertama kerjanya, maka itulah yang menunjukkan fokus dan prioritasnya. Supaya kemudian rakyat, masyarakat yang dipimpinnya itu percaya kepada sang pemimpin. Memuji sang pemimpin. Mengapresiasi sang pemimpin. Nah, demikian pula halnya dengan Raja Hizkia. Apa yang dia lakukan di bulan pertama, di tahun pertama pemerintahannya. Kita melihat bagaimana kemudian Tuhan memberikan Hizkia kemenangan, Tuhan memberikan dia keamanan, Tuhan memberikan dia kemakmuran. Luar biasa. Tidak hanya itu. Hizkia juga mengalami sebuah mujizat. Usianya diperpanjang 15 tahun oleh Tuhan. Dan ini juga yang menjadi catatan penting bagi kita. Ketika kita diperkenankan Tuhan memasuki tahun yang baru ini. Bulan yang baru ini. Prioritas Anda akan menentukan keberhasilan Anda.
Mari kita tempatkan Tuhan Yesus menjadi yang pertama dan terutama di dalam hidup ini. Saat ini kita sudah memasuki tahun yang baru dan kita sudah melangkahkan beberapa hari, bahkan sudah beberapa minggu. Bulan yang baru yang kita sudah jalani sekarang, mari kita memiliki juga komitmen yang baru. Dan juga prioritas yang baru dalam menjalani segala kehidupan yang kita hadapi. Belum terlambat Bapak Ibu Saudara, walaupun kita sudah melewati beberapa hari di tahun yang baru ini. Tetapi mari kita mulai hari ini menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Baik dalam rencana kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan segala-galanya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sehingga ketika kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai prioritas nomor satu yang diutamakan dalam setiap rencana, strategi, kegiatan-kegiatan kita, harapan-harapan kita, maka kita akan diberkati sama seperti Raja Hizkia. Dan kita pun mengatakan dengan tegas, selamat tinggal yang dulu, selamat datang yang baru. Seorang Danar Widianto, ketika SMP dulu, dia dikucilkan, dia dibully. Itu tidak mematahkan semangatnya. Dia menciptakan lagu, dia berkarya, dan sampai hari ini dia masih ada di Soulaga di X Factor. Dalam kalimat lagunya, lirik lagunya ada dia katakan, akan kubuktikan, kan kulawan takkan terhenti. Akan kubuktikan, ku takkan mati karena dibuli. Demikian pula kita. Mari kita melangkahkan kaki kita dengan pasti, meninggalkan semua masa lalu kita. Boleh kita mengingat sebagai pelajaran guru berharga bagi kita. Tetapi yang terpenting Tuhan mau melihat hari ini kita dan ke depan. Langkahkan kaki kita tanpa beban. Meninggalkan dengan pasti dan melangkahkan tanpa terbeban. Terpujilah Kristus yang menyertai Bapak Ibu Saudara sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk menikmati waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami sampai saat ini. Memperkenankan kami memasuki tahun yang baru ini dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Firman-Mu sungguh menguatkan kami, mengingatkan kami semua, agar di segala perencanaan, di segala hal-hal yang kami akan lakukan ke depan, kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai prioritas yang utama. Agar segala sesuatu yang kami lakukan berkenan kepadamu dan tentunya Engkau berkati. Terpuji Engkau ya Tuhan Yesus yang setia, yang akan terus menyertai kehidupan kami. Melangkahkan kaki kami di sepanjang tahun 2022 ini. Dengan penuh harapan di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Immanuel yang akan senantiasa menyertai kami. Menyertai kami dalam tugas pekerjaan kami. Dalam segala tugas panggilan dan pelayanan kami. Dalam segala rencana dan harapan kami di tengah pekerjaan-pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati. Bahkan juga memberkati kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Sehingga kami senantiasa menghadirkan Engkau di dalam keluarga kami. Menjadikan kami adalah keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Dan memberkati semua kehidupan kami dalam menjalani hari-hari dan rencana-rencana kami. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa negara kami.
Biarlah juga Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka diberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan untuk dapat melaksanakan tugas panggilan mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan kepemimpinan mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan menaruh pengharapan kepadamu, hidup takut akan Tuhan. Berkati kami selaku masyarakat, bahkan selaku gerejamu, agar kami juga hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami ini, menjadi berkat, menjadi kesaksian, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di mana kami berada, di tempat kami bekerja, di tempat kami berkarya bersama dengan keluarga, sehingga lingkungan kami, daerah kami senantiasa diberkati. Engkau berkati seluruh pelayan-pelayanmu, hamba-hamba Tuhan, para penginjil, supaya Tuhan memberkati mereka semua dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan mereka. Mulai yang di kota sampai ke pelosok-pelosok daerah. Jaga lindungi mereka, supaya mereka tetap dapat dengan penuh semangat dalam perlindungan Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilan dan pelayanan yang di sana kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa negara kami, Indonesia, agar bangsa kami terus boleh diberkati dalam segala rencana dan harapan ke depan. Dan biarlah kami, seluruh rakyat Indonesia, senantiasa boleh merasakan perlindungan cinta kasih Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa boleh diberkati, merasakan keamanan, merasakan kehidupan yang baik, sehingga menikmati semua kasih dan berkat Tuhan di tengah-tengah kami menjalani kehidupan sebagai rakyat Indonesia untuk juga menjadi berkat bagi bangsa negara kami. Para pihak keamanan, Polri, TNI, dan semua yang mengambil bagian untuk mengamankan bangsa negara kami, berkati tugas pekerjaan mereka, supaya mereka juga terus diberkati untuk dapat melaksanakannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan tentunya diberkati bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Untuk semua kehidupan dan rencana sepekan yang akan kami jalani, biarlah Tuhan beserta dengan kami, dan segala harapan-harapan kami pertaruhkan kepadamu, Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Terpuji Engkau Bapa di sorga, ini doa permohonan kami, syukur kami kepadamu, dan biarlah kami semua yang penuh pengharapan kepadamu, mengarahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.